Pernahkah Anda bertemu seseorang yang masuk ke sebuah ruangan dan langsung menarik perhatian bukan karena mereka berisik, mencolok, atau berusaha terlalu keras, tetapi karena ada sesuatu tentang mereka yang terasa magnetis tanpa usaha apapun? Itu adalah daya tarik diam-diam. Ini bukan tentang menjadi pusat perhatian. Ini tentang memerintahkan rasa hormat dan kekaguman tanpa banyak bicara. Itu adalah semacam energi tenang, yang sangat percaya diri, yang menarik orang secara alami. Daya tarik ini tidak membutuhkan penampilan yang sempurna atau gerakan besar. Itu datang dari bagaimana Anda membawa diri, bagaimana Anda memperlakukan orang lain, dan seberapa nyaman Anda dengan diri Anda sendiri. Ini tentang menguasai kebiasaan yang berbicara lebih keras daripada kata-kata, kebiasaan yang memproyeksikan kepercayaan diri, kebaikan, dan harga diri tanpa menuntut perhatian. Dan inilah bagian terbaiknya. Anda tidak harus mengubah siapa Anda untuk menumbuhkan kehadiran seperti ini. Anda hanya harus menjadi lebih selaras dengan diri Anda yang terbaik. Dalam episode ini, kita akan mengungkap 11 kebiasaan menarik secara sosial yang terinspirasi oleh kebijaksanaan Stoik. Ini bukan tipu muslihat atau perbaikan cepat. Itu adalah prinsip abadi yang membantu Anda membangun kekuatan batin, kecerdasan emosional, dan kepercayaan diri yang tenang yang membuat orang menghormati dan mengagumi Anda tanpa Anda berusaha. Kita berbicara tentang merangkul kemandirian, menguasai keanggunan yang sunyi, menumbuhkan kebijaksanaan, dan menjadi seseorang yang kehadirannya sendiri meninggalkan kesan abadi. Pada akhir episode ini, Anda akan menyadari bahwa daya tarik sejati bukanlah sesuatu yang Anda kejar. Itu adalah sesuatu yang Anda kembangkan dari dalam. Itu tenang, stabil, dan begitu Anda menguasainya, Anda akan melihat betapa kuatnya itu dalam mengubah tidak hanya bagaimana orang lain melihat Anda, tetapi juga bagaimana Anda melihat diri sendiri. Jadi mari kita mulai, karena menjadi menarik secara diam-diam bukan tentang membuat keributan. Itu tentang membuat dampak tanpa perlu berteriak. Kebiasaan 1. Rangkullah kemandirian Anda yang otentik. Ada kekuatan tertentu pada mereka yang tidak membutuhkan orang lain untuk memvalidasi nilai mereka. Kemandirian yang otentik bukanlah tentang menutup diri atau membuktikan bahwa Anda tidak membutuhkan siapapun. Ini tentang menjalani hidup dengan persyaratan Anda, dipandu oleh nilai-nilai Anda sendiri, dan menemukan kepuasan dalam diri Anda, bukan dalam bagaimana orang lain memandang Anda. Kemandirian semacam ini bersifat magnetis karena mengirimkan pesan yang jelas dan tak terucapkan. Saya menghargai diri saya sendiri, dan saya tidak membutuhkan persetujuan eksternal untuk merasa utuh. Orang secara alami tertarik pada mereka yang berdiri kuat dalam individualitas mereka. Dalam dunia di mana banyak orang terjebak dalam perbandingan dan mengejar validasi, kemandirian yang autentik itu langka, menyegarkan, dan menginspirasi. Ketika Anda benar-benar mandiri, Anda tidak mencoba untuk mengikuti siapapun. Anda fokus pada jalan Anda sendiri, kemajuan Anda sendiri. Ketenangan itu berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Anda tidak perlu memberitahu orang-orang bahwa Anda yakin mereka akan merasakannya. Anda tidak perlu mengumumkan bahwa Anda mengendalikan hidup Anda. Itu akan terlihat dari cara Anda membawa diri Anda, dalam kehadiran Anda yang tenang, dan dalam sikap Anda yang tak tergoyahkan. Tetapi mari kita menjadi nyata. Kemandirian tidaklah mudah. Itu berarti mempercayai diri sendiri ketika tidak ada yang mendukung Anda. Itu berarti mendukung pilihan Anda bahkan ketika itu tidak populer. Ini tentang belajar menikmati kebersamaan Anda sendiri. Bukan karena Anda menghindari orang lain, tetapi karena Anda benar-benar menemukan kedamaian dalam diri Anda. Dan ketika Anda mencapai titik itu, ketika Anda berhenti membutuhkan kebisingan eksternal untuk merasa utuh, Anda menjadi seseorang yang dihormati, dikagumi, dan diam-diam menarik. Kemandirian adalah kebalikan dari kesombongan. Itu bukan mengatakan, saya tidak membutuhkan siapapun. Sebaliknya, itu mengatakan, saya cukup kuat sendiri, dan itulah mengapa saya benar-benar dapat terhubung dengan orang lain. Ini tentang menjadi utuh sehingga hubungan Anda dibangun atas dasar rasa saling menghormati, bukan ketergantungan.
Itulah yang membuatnya begitu menarik. Itu membumi, seimbang, dan kuat secara diam-diam. Untuk menumbuhkan kebiasaan ini, mulailah dengan merenungkan nilai-nilai Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya hidup sesuai dengan apa yang benar-benar penting bagi saya, atau apakah saya didorong oleh apa yang orang lain harapkan dari saya? Kemandirian dimulai ketika Anda mulai membuat pilihan yang selaras dengan kompas batin Anda daripada tekanan eksternal. Habiskan waktu sendirian, bukan karena kesepian, tetapi untuk berhubungan kembali dengan siapa Anda. Apakah itu berjalan-jalan, menulis jurnal, atau sekadar duduk diam? Saat-saat ini memperkuat rasa diri Anda. Ketika Anda menumbuhkan kemandirian yang otentik, Anda tidak perlu mencari perhatian. Ia menemukan Anda. Orang-orang akan memperhatikan kepercayaan diri yang tenang dalam diri Anda, keyakinan yang tenang dalam tindakan Anda, dan kekuatan yang tak tergoyahkan dalam karakter Anda. Anda tidak perlu menjadi yang paling keras di ruangan untuk diperhatikan. Anda akan dihormati karena Anda telah membangun kehidupan yang mencerminkan siapa Anda sebenarnya. Dan itu adalah sesuatu yang langka dan sangat menarik. Merangkul kemandirian Anda tidak berarti Anda tidak menghargai hubungan. Itu berarti Anda cukup menghargai diri sendiri untuk membangun koneksi berdasarkan kepercayaan dan rasa saling menghormati, bukan pada kebutuhan. Itulah yang membuat Anda diam-diam magnetis, tidak keras, tidak mencolok. Itu adalah jenis kepercayaan diri yang bertahan, meninggalkan kesan dan diam-diam menginspirasi orang lain untuk melakukan kebiasaan yang sama. Kebiasaan 2. Kuasai seni keanggunan diam. Terkadang, pernyataan paling kuat dibuat tanpa kata-kata. Keanggunan diam adalah kemampuan untuk membawa diri Anda dengan anggun, ketenangan, dan kepercayaan diri yang tenang dalam setiap situasi. Ini tentang bagaimana Anda bergerak, bagaimana Anda berinteraksi, dan energi yang Anda proyeksikan. Anda tidak perlu mendominasi percakapan atau menjadi orang yang paling keras di ruangan untuk menarik perhatian. Keanggunan diam berbicara untuk dirinya sendiri. Itu halus, menawan, dan menarik tanpa henti. Pikirkan tentang seseorang yang masuk ke sebuah ruangan dengan kehadiran yang tenang dan percaya diri. Mereka tidak harus mengumumkan diri mereka sendiri, tetapi orang tidak bisa tidak memperhatikan mereka. Ini adalah esensi dari keanggunan diam. Ini adalah kombinasi dari ketenangan, tindakan bijaksana, dan hormat. Perilaku, cara Anda membawa diri, menciptakan kesan abadi yang seringkali lebih kuat daripada apapun yang dapat Anda katakan. Itu dimulai dengan bahasa tubuh. Kepercayaan diri tidak hanya dalam kata-kata Anda, tetapi dalam cara Anda berdiri, bagaimana Anda berjalan, dan bagaimana Anda memegang diri sendiri. Postur tegak yang santai dengan kontak mata menunjukkan rasa percaya diri tanpa kesombongan. Anda tidak perlu gerakan berlebihan atau gerakan gugup. Kesederhanaan adalah kunci. Ketika bahasa tubuh Anda mengomunikasikan ketenangan dan kendali, orang-orang secara alami tertarik kepada Anda. Keanggunan yang diam juga tercermin dalam sopan santun Anda. Perilaku yang sopan, menyapa orang lain dengan hangat, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memperhatikan bagaimana Anda memperlakukan orang-orang di sekitar Anda, menunjukkan rasa hormat dan harga diri. Ini bukan tentang menjadi terlalu formal atau jauh. Ini tentang membawa keanggunan yang tenang ke dalam interaksi Anda. Orang-orang mengingat bagaimana Anda membuat mereka merasa, dan keanggunan yang diam membuat mereka merasa dihormati dan dihargai. Di luar bahasa tubuh dan sopan santun, keanggunan yang diam adalah tentang menahan diri di dunia yang penuh kebisingan. Kemampuan untuk tetap tenang dan tenang, terutama dalam situasi yang menantang, jarang terjadi ketika orang lain kehilangan ketenangannya. Tetap tenang memberi Anda kekuatan yang tenang. Anda tidak perlu bereaksi secara impulsif atau terlibat dalam konflik yang tidak perlu. Sebaliknya, Anda merespons dengan penuh perhatian, menunjukkan bahwa Anda mengendalikan diri sendiri, tidak dikendalikan oleh momen. Stoik sangat percaya pada kekuatan ketenangan. Marcus Aurelius menulis, "Semakin dekat seseorang dengan pikiran yang tenang, semakin dekat dia dengan kekuatan." Keanggunan sejati terletak pada ketenangan itu. Ketika tindakan Anda disengaja, kata-kata Anda terukur, dan kehadiran Anda tenang,
orang-orang yang tenang mempercayai dan menghormati mereka yang tetap membumi, bahkan ketika segala sesuatu di sekitar mereka terasa kacau. Untuk menumbuhkan keanggunan yang hening, mulailah dari yang kecil. Perhatikan bagaimana Anda membawa diri sepanjang hari. Apakah Anda terburu-buru, tegang, atau terlalu reaktif? Latihlah diri Anda untuk memperlambat. Berdiri tegak dan bernapas dalam-dalam. Perhatikan bagaimana Anda berinteraksi dengan orang lain. Apakah Anda benar-benar mendengarkan atau hanya menunggu giliran Anda untuk berbicara? Keanggunan yang hening tumbuh dari perhatian penuh. Hadir sepenuhnya dalam interaksi Anda dan bijaksana dalam tanggapan Anda. Pekerjaan selanjutnya pada penyempurnaan keanggunan tidak berarti kesempurnaan. Itu berarti berusaha untuk menampilkan diri Anda yang terbaik. Apakah itu berpakaian dengan gaya halus, berbicara dengan kejelasan, atau mendekati situasi dengan anggun? Itu adalah upaya kecil yang konsisten yang membangun aura kecanggihan yang tenang. Keanggunan yang hening bukan tentang berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan diri Anda. Itu tentang merangkul siapa Anda dengan percaya diri yang tenang. Itu tentang muncul sepenuhnya, bukan untuk memberi kesan, tetapi untuk membawa energi terbaik Anda ke dalam setiap interaksi. Seiring waktu, orang akan mulai mengasosiasikan Anda dengan rasa hormat yang tenang dan poise. Mereka mungkin tidak dapat menjelaskan alasannya, tetapi mereka akan merasakannya. Dan itulah yang membuat keanggunan yang hening begitu kuat, meninggalkan kesan abadi tanpa menuntut perhatian. Menguasai seni keanggunan hening memungkinkan Anda menjalani hidup dengan martabat dan kekuatan yang tenang. Anda tidak perlu mencari kekaguman. Itu mengikuti secara alami, dan dalam keanggunan yang tenang itu, Anda menjadi seseorang yang tidak hanya menonjol, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk membawa diri mereka dengan sedikit lebih tenang, sedikit lebih hormat, dan sedikit lebih elegan. Kebiasaan 3. Aroma halus kecanggihan. Terkadang, detail terkecil meninggalkan kesan terbesar. Aroma halus kecanggihan adalah salah satu aspek yang sering diabaikan yang dapat membuat Anda sangat menarik. Ini bukan tentang membuat orang-orang di sekitar Anda kewalahan. Ini tentang meninggalkan kesan halus yang samar yang melekat di pikiran mereka. Aroma yang dipilih dengan baik mencerminkan perhatian terhadap detail, perawatan pribadi, dan rasa elegan yang tenang, yang semuanya berkontribusi pada daya tarik yang hening. Pikirkan tentang itu. Berapa kali Anda mengingat seseorang hanya karena aromanya? Itu adalah salah satu indera naluriah paling kuat yang kita miliki. Aroma yang lembut dan menyenangkan menciptakan aura kecanggihan tanpa membutuhkan sepatah kata pun. Itu adalah cara yang bersahaja untuk mengatakan, saya menjaga diri saya sendiri. Saya menghargai detail. Dan dalam detail itulah ketertarikan hening yang sebenarnya dibudidayakan. Tetapi ini bukan hanya tentang di mana menggunakan cologne atau parfum. Kecanggihan melalui aroma adalah tentang keseimbangan. Wewangian yang kuat bisa jadi tidak sedap dipandang, tetapi aroma yang ringan dan halus, apakah itu wewangian khas, atau bahkan aroma segar yang bersih dari kebersihan yang terawat dengan baik, dapat membuat orang secara alami ingin lebih dekat dengan Anda. Itu mengomunikasikan bahwa Anda memperhatikan, tidak hanya bagaimana penampilan Anda, tetapi juga pada detail yang tak terlihat yang melengkapi kehadiran Anda. Seni wewangian lebih dari sekadar bau. Ini tentang apa yang diwakilinya. Meluangkan waktu untuk memilih wewangian yang sesuai dengan kepribadian Anda menunjukkan tingkat kesadaran diri dan kesengajaan. Apakah itu sesuatu yang berkayu segar atau sedikit manis? Aroma Anda harus mencerminkan energi yang tenang dan damai yang Anda bawa. Itu harus meningkatkan kehadiran Anda, tidak mengalahkannya. Namun, di luar wewangian, kecanggihan juga tercermin dalam cara Anda merawat diri sendiri secara keseluruhan. Perawatan pribadi, kebersihan, perawatan, dan perhatian yang cermat terhadap penampilan Anda, diam-diam berbicara banyak tentang harga diri Anda. Ini bukan tentang kesombongan. Ini tentang menunjukkan bahwa Anda cukup menghargai diri sendiri untuk menampilkan diri Anda yang terbaik kepada dunia. Kepercayaan diri yang tenang ini tercermin dalam detail terkecil, menciptakan kesan abadi. Seneca percaya bahwa bagaimana Anda menampilkan diri secara eksternal harus selaras dengan nilai-nilai batin Anda.
Dia berkata, biarkan penampilan luar Anda sederhana dan bermartabat, mencerminkan ketenangan pikiran Anda. Dengan menumbuhkan kehadiran yang halus dan halus melalui aroma dan perawatan pribadi, Anda memproyeksikan citra seseorang yang tenang, dan penuh perhatian, bukan melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan. Untuk mewujudkan kebiasaan ini, mulailah dengan memperhatikan rutinitas perawatan diri Anda. Pilih aroma yang terasa asli bagi Anda, sesuatu yang meningkatkan daripada mendefinisikan kehadiran Anda. Perhatikan detail-detail kecil, rambut bersih dan terawat, napas segar, dan tampilan yang rapi. Ini bukan gerakan besar, tetapi mereka berbicara dengan tenang kepada orang-orang di sekitar Anda, menciptakan aura kecanggihan yang tenang. Ingat, ketertarikan yang diam bukanlah tentang mencoba untuk menonjol, tetapi tentang menjadi mudah diingat. Aroma, ketika digunakan dengan kehalusan dan perawatan, adalah salah satu cara paling ampuh untuk mencapainya. Itu adalah tanda tangan yang tenang yang meninggalkan jejak abadi, sesuatu yang orang kaitkan dengan Anda lama setelah Anda meninggalkan ruangan. Menguasai aroma halus kecanggihan adalah tentang lebih dari sekadar wewangian. Ini tentang pesan tenang yang dikirimnya. Saya bangga dengan siapa saya. Saya peduli tentang detail. Saya menghargai diri saya sendiri. Dan pesan yang disampaikan tanpa sepatah kata pun itulah yang membuat Anda diam-diam menarik dan tak tertahankan. Kebiasaan 4. Hadir sepenuhnya. Di dunia yang penuh gangguan, ada sesuatu yang tak dapat disangkal menawan tentang seseorang yang benar-benar hadir. Hadir sepenuhnya bukan hanya tentang muncul secara fisik. Ini tentang memberikan perhatian penuh Anda pada saat itu dan orang-orang yang bersama Anda. Kebiasaan yang tenang namun kuat ini membuat Anda menonjol, bukan karena Anda menuntut perhatian, tetapi karena Anda menawarkan sesuatu yang semakin langka. Koneksi asli. Kita semua mengalaminya. Frustrasi berbicara dengan seseorang yang hanya setengah mendengarkan, mata mereka beralih ke ponsel mereka, atau pikiran mereka jelas di tempat lain. Rasanya meremehkan, seolah-olah kata-kata Anda tidak penting. Di sisi lain, ketika seseorang terlibat sepenuhnya, ketika mereka menatap mata Anda, mendengarkan tanpa menyela, dan menanggapi dengan penuh perhatian, rasanya berbeda. Anda merasa didengar, dihormati, dan dihargai. Itulah kekuatan kehadiran yang diam. Itu menarik orang dengan membuat mereka merasa penting. Hadir sepenuhnya bukanlah tentang kesempurnaan, itu tentang niat. Itu berarti menahan keinginan untuk memeriksa ponsel Anda setiap beberapa menit atau berlatih secara mental apa yang akan Anda katakan selanjutnya. Ini tentang membenamkan diri Anda dalam percakapan dengan fokus pada kata-kata orang lain dan menanggapi dengan rasa ingin tahu yang tulus. Ketika Anda menguasai kebiasaan ini, Anda menciptakan koneksi yang lebih dalam dan lebih bermakna, karena orang tidak hanya mengingat apa yang Anda katakan, mereka ingat bagaimana Anda membuat mereka merasa. Filosofi Stoik menekankan hidup di saat ini. Marcus Aurelius menulis, batasi diri Anda pada saat ini. Kaum Stoik percaya bahwa kekuatan dan kebijaksanaan sejati datang dari keterlibatan penuh dengan di sini dan sekarang, tidak terjebak di masa lalu atau hilang di masa depan. Ketika Anda hadir, Anda mengendalikan pikiran Anda, emosi, dan interaksi Anda, membuat Anda seseorang yang secara alami dihormati dan disukai orang lain. Hadir juga berarti mengamati tanpa menghakimi. Ini tentang memperhatikan kehalusan emosi di balik kata-kata seseorang, suasana ruangan, atau isyarat tak terucapkan dalam percakapan. Tingkat kesadaran ini membuat Anda lebih tanggap, empatik, dan cerdas secara sosial. Kecerdasan sosial dikombinasikan dengan kehadiran yang tulus, membuat Anda diam-diam tak tertahankan. Untuk menumbuhkan kebiasaan ini, mulailah dengan mempraktikkan perhatian penuh pada saat-saat sehari-hari. Apakah Anda sedang mengobrol, makan, atau berjalan di luar? Fokus sepenuhnya pada pengalaman. Singkirkan gangguan, dengarkan lebih banyak daripada Anda berbicara. Ketika Anda hadir sepenuhnya, Anda memancarkan kepercayaan diri yang tenang dan kualitas kepedulian yang membuat orang merasa aman dan dihargai di sekitar Anda.
Kehadiran bersifat magnetis karena sangat langka di dunia yang terus-menerus bersaing untuk mendapatkan perhatian. Seseorang yang menawarkan fokus penuh mereka menonjol, bukan karena mencoba untuk diperhatikan, tetapi dengan membuat orang lain merasa terlihat. Ketika Anda memberi seseorang perhatian penuh Anda berkomunikasi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Anda penting, dan itu adalah pesan yang tidak pernah dilupakan orang. Hadir sepenuhnya bukanlah tentang gerakan besar. Ini tentang momen koneksi kecil yang konsisten. Ini tentang muncul tidak hanya secara fisik tetapi juga mental dan emosional. Ketika Anda menguasai kebiasaan ini, Anda akan melihat bagaimana orang secara alami terbuka kepada Anda, bagaimana percakapan menjadi lebih kaya, dan bagaimana hubungan Anda semakin dalam dengan mudah. Kehadiran menciptakan kepercayaan. Kepercayaan menciptakan ketertarikan. Dan ketertarikan, ketika dibangun di atas rasa hormat dan hubungan yang tulus, adalah kuat di dunia yang bising. Jadilah orang yang mendengarkan. Jadilah orang yang sepenuhnya ada. Anda akan terkejut betapa magnetisnya Anda, bukan karena Anda menuntut perhatian, tetapi karena fokus tenang Anda membuat orang lain merasa benar-benar terlihat dan dihargai. Itulah jenis daya tarik diam yang meninggalkan kesan abadi. Kebiasaan 5. Sentuhan misteri. Di dunia di mana berbagi berlebihan telah menjadi norma, ada sesuatu yang sangat menarik tentang seseorang yang menjaga sebagian dari dirinya sendiri secara pribadi. Sentuhan misteri bukan tentang menjadi jauh atau tertutup. Ini tentang menahan diri secukupnya untuk memicu rasa ingin tahu. Ini tentang mengetahui kapan harus berbagi dan kapan harus tidak berkata apa-apa, menciptakan suasana penasaran yang diam-diam menarik orang dalam. Misteri itu kuat karena memberi ruang bagi orang lain untuk bertanya-tanya. Ketika Anda mengungkapkan segalanya tentang diri Anda sekaligus, tidak ada yang tersisa untuk ditemukan. Tetapi ketika Anda merahasiakan aspek-aspek tertentu dalam hidup Anda mengundang orang lain untuk ingin tahu lebih banyak. Ini bukan manipulasi. Itu adalah daya tarik alami dari hal yang tidak diketahui. Orang-orang terprogram untuk menjadi ingin tahu, dan ketika Anda menumbuhkan sedikit misteri, Anda menjadi seseorang yang ingin mereka pahami lebih baik. Namun, menjadi misterius tidak berarti menjadi palsu atau bermain-main. Ini tentang menjadi selektif dengan apa yang Anda bagikan. Anda tidak harus menyiarkan setiap detail hidup Anda, atau menjelaskan setiap keputusan yang Anda buat. Sebaliknya, fokuslah pada berbagi apa yang terasa bermakna, sambil menjaga bagian lain dari hidup Anda tetap pribadi. Ketika Anda mencapai keseimbangan ini, Anda tampil sebagai orang yang percaya diri, dan diam-diam memikat. Kaum Stoik percaya pada nilai pengendalian diri, mengetahui kapan untuk berbicara dan kapan harus tetap diam. Epictetus mengajarkan untuk diam atau biarkan kata-katamu lebih berharga daripada diam. Misteri bekerja dengan cara yang sama. Ini bukan tentang menahan demi menahan, tetapi tentang menawarkan nilai ketika Anda berbicara dan mengetahui kapan diam berbicara lebih keras. Menumbuhkan misteri bukan hanya tentang kata-kata, ini tentang tindakan Anda juga. Biarkan orang menebak sedikit. Jangan selalu menjelaskan mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan. Ketika Anda membuat keputusan yang berani, biarkan tindakan Anda berbicara sendiri. Kepercayaan diri yang tenang ini menandakan bahwa Anda tidak membutuhkan validasi. Anda puas membiarkan hidup Anda terungkap tanpa penjelasan yang terus-menerus. Cara lain untuk menciptakan sentuhan misteri adalah dengan menjalani kehidupan yang berlapis. Jadilah tipe orang yang memiliki minat mendalam, gairah, dan nilai-nilai yang tidak langsung terlihat. Ketika orang mengenal Anda, mereka harus merasa seperti mereka mengupas lapisan-lapisan, menemukan sisi baru dari siapa Anda dari waktu ke waktu. Ini membuat interaksi dengan Anda lebih menarik, lebih berkesan, dan lebih bermakna. Untuk merangkul misteri, mulailah dengan bertanya pada diri sendiri. Apakah saya terlalu banyak berbagi untuk mencari validasi? Atau apakah saya berbagi apa yang benar-benar penting? Tujuannya bukanlah untuk menjadi jauh, tetapi untuk menjadi disengaja. Berbagi cukup untuk membangun kepercayaan dan koneksi,
Tetapi tahan diri cukup untuk memberi ruang bagi rasa ingin tahu. Biarkan orang mendapatkan hak untuk mengetahui cerita Anda yang lebih dalam. Ini tidak hanya melindungi ruang pribadi Anda, tetapi juga membuat koneksi tersebut lebih bermanfaat. Ketika Anda menumbuhkan sentuhan misteri, orang tidak akan bisa memasukkan Anda ke dalam kotak. Anda akan tetap menarik seseorang yang belum dapat mereka pahami dengan baik, seseorang yang ingin mereka ajak bergaul. Misteri mengundang perhatian tanpa menuntutnya. Itu membuat orang kembali ingin belajar lebih banyak untuk memahami Anda pada tingkat yang lebih dalam. Di dunia di mana kebanyakan orang adalah buku terbuka, jadilah orang yang menawarkan sekilas cerita. Biarkan mereka bertanya-tanya, biarkan mereka membayangkannya. Sentuhan misteri yang dikombinasikan dengan kepercayaan diri yang tenang menciptakan kehadiran yang tak tertahankan, yang bertahan dalam pikiran mereka lama setelah Anda meninggalkan ruangan. Kebiasaan 6. Menumbuhkan kearifan budaya. Ada sesuatu yang tidak dapat disangkal menarik tentang seseorang yang membawa diri mereka dengan kepercayaan diri yang tenang dan pemahaman yang luas tentang dunia di sekitar mereka. Menumbuhkan kearifan budaya berarti mengembangkan pikiran terbuka, merangkul beragam perspektif, dan memperkaya percakapan Anda dengan wawasan yang melampaui permukaan. Ini bukan tentang memamerkan seberapa banyak yang Anda ketahui. Ini tentang menjadi seseorang yang mendengarkan, belajar, dan menawarkan perspektif yang bijaksana ketika saatnya membutuhkannya. Kearifan budaya tidak terbatas pada mengetahui fakta tentang berbagai negara atau berbicara banyak bahasa. Ini tentang menjadi ingin tahu tentang pengalaman orang, tradisi, dan sudut pandang. Itu menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang tidak hidup dalam gelembung, tetapi secara aktif berusaha untuk memahami dunia di luar lingkungan terdekat Anda. Kesadaran yang luas ini menambah kedalaman karakter Anda, membuat Anda seseorang yang dapat terlibat secara bermakna dalam percakapan apapun. Orang tertarik pada mereka yang membuat mereka merasa dilihat, didengar, dan dipahami. Ketika Anda mengembangkan kearifan budaya, Anda menjadi orang itu. Anda mengembangkan empati untuk berbagai cara hidup yang memungkinkan Anda untuk terhubung dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Pemahaman yang tenang ini membuat Anda mudah didekati dan dihormati, tanpa perlu mendominasi percakapan. Alih-alih memaksakan pandangan Anda menawarkan wawasan yang mengundang refleksi dan dialog. Kaum Stoik percaya pada pentingnya memahami dunia dan tempat seseorang di dalamnya. Marcus Aurelius menulis, "Lihat di balik permukaan. Jangan biarkan penampilan luar menyesatkan Anda." Menumbuhkan kearifan budaya memungkinkan Anda untuk melihat lebih dalam, tidak hanya pada orang lain tetapi juga pada kehidupan itu sendiri. Itu memberi Anda kemampuan untuk menavigasi situasi sosial yang kompleks dengan mudah, karena Anda tidak kaku dalam pemikiran Anda. Anda telah belajar untuk melihat sesuatu dari berbagai sudut yang membuat Anda mudah beradaptasi, bijaksana, dan diam-diam menarik. Untuk mengembangkan kearifan budaya, mulailah dengan memperluas wawasan Anda. Baca buku yang menantang perspektif Anda, terlibat dalam percakapan dengan orang-orang yang memiliki pengalaman berbeda dari Anda sendiri, bepergian jika Anda bisa, atau menjelajahi budaya baru melalui film dokumenter dan sumber daya daring. Tujuannya bukanlah menjadi ensiklopedia berjalan, tetapi menjadi seseorang yang menghargai kekayaan pengalaman manusia. Aspek kunci lain dari kearifan budaya adalah mendengarkan tanpa menghakimi. Ketika seseorang berbagi pandangan mereka, tahan keinginan untuk langsung setuju atau tidak setuju. Sebaliknya, berusaha untuk memahami perspektif mereka. Ajukan pertanyaan yang bijaksana. Tunjukkan bahwa Anda benar-benar tertarik untuk belajar, tidak hanya menunggu giliran Anda untuk berbicara. Pendekatan ini tidak hanya memperdalam pemahaman Anda, tetapi juga membuat orang merasa dihargai di hadapan Anda. Menjadi berpengetahuan tidak berarti Anda harus mendominasi percakapan. Sebenarnya, individu yang paling menarik adalah mereka yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus mendengarkan. Ketika Anda berbagi, lakukan dengan kerendahan hati dan keaslian. Tawarkan wawasan bukan untuk memberi kesan, tetapi untuk memperkaya percakapan.
Orang-orang menghormati mereka yang berkontribusi secara berarti tanpa mengubah setiap interaksi menjadi ceramah. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya terbuka untuk belajar dari setiap orang yang saya temui? Menumbuhkan kearifan budaya bukan tentang seberapa banyak yang Anda ketahui, tetapi lebih tentang seberapa besar keinginan Anda untuk belajar. Ketika Anda mewujudkan pola pikir ini, Anda memancarkan kecerdasan yang tenang yang menarik orang. Bukan karena Anda mencoba untuk menjadi mengesankan, tetapi karena Anda benar-benar peduli untuk memahami dunia dan orang-orang di dalamnya. Orang secara alami tertarik kepada mereka yang membawa kedalaman ke dalam percakapan, yang menawarkan perspektif yang membuat mereka berpikir. Dengan menumbuhkan kearifan budaya, Anda menjadi seseorang yang kehadirannya menenangkan dan merangsang secara intelektual. Anda akan menemukan bahwa orang mencari perusahaan Anda, bukan karena Anda keras, tetapi karena sifat Anda yang tenang dan bijaksana meninggalkan kesan abadi. Di dunia di mana pendapat seringkali keras dan dangkal, jadilah orang yang berbicara dengan mendalam dan anggun. Menumbuhkan kebijaksanaan bukan untuk pertunjukan, tetapi untuk kekayaan yang dibawanya ke dalam hidup Anda. Dan diam-diam perhatikan saat orang tertarik ke tanah yang tenang, energi yang Anda pancarkan. Itulah kekuatan kebijaksanaan budaya yang diam, yang membuat Anda tidak hanya menarik, tetapi juga kebiasaan yang tak terlupakan. Kebiasaan 7. Detak jantung kasih sayang. Di dunia yang serba cepat, di mana setiap orang terburu-buru, berhenti sejenak untuk menunjukkan empati dan kebaikan yang tulus membuat Anda menonjol. Kasih sayang tidak keras, itu tenang namun berdampak mendalam. Itu adalah detak jantung hening yang membuat orang merasa aman, dipahami, dan dihargai di hadapan Anda. Sementara banyak yang mencoba untuk memenangkan orang lain dengan menjadi menawan atau mengesankan, ketertarikan sejati datang dari menjadi seseorang yang mendengarkan, peduli, dan menawarkan kehangatan tanpa harapan. Kasih sayang bukan tentang gerakan besar, itu ditemukan dalam hal-hal kecil. Kata-kata yang bijaksana, senyum yang ramah, telinga yang sabar ketika seseorang perlu didengar. Ketika Anda menunjukkan kasih sayang, Anda memancarkan kekuatan yang tenang yang menarik orang. Mengapa? Karena kebaikan sejati jarang terjadi di dunia di mana begitu banyak interaksi bersifat transaksional. Menjadi seseorang yang memberi tanpa mengharapkan imbalan apapun membuat Anda menonjol dengan cara yang paling mendalam. Orang secara alami tertarik pada mereka yang membuat mereka merasa dipahami, bukan dihakimi. Kasih sayang menciptakan jembatan. Itu memungkinkan Anda untuk terhubung dengan orang lain pada tingkat emosional, menumbuhkan kepercayaan dan kedekatan. Ini bukan tentang memperbaiki masalah orang atau selalu memiliki jawaban yang benar. Ini tentang hadir dan menunjukkan bahwa Anda peduli. Tindakan kehadiran yang sederhana meninggalkan kesan abadi jauh lebih kuat daripada kata-kata. Stoik sering dianggap sebagai pendukung keterpisahan emosional, tetapi sebenarnya menekankan empati dan kebaikan sebagai kebajikan penting. Marcus Aurelius menulis, "Bersikaplah toleran dengan orang lain dan tegas dengan diri sendiri." Belas kasih yang tabah bukan tentang menjadi lembut, melainkan tentang memahami perjuangan orang lain sambil mempertahankan kekuatan batin. Ketika Anda mendekati hidup dengan pola pikir ini, Anda menjadi seseorang yang membuat orang lain merasa tertarik, bukan karena Anda memecahkan masalah mereka, tetapi karena kehadiran Anda menawarkan ketenangan dan kenyamanan. Menumbuhkan kasih sayang tidak berarti membiarkan orang lain memanfaatkan Anda. Ini tentang menemukan keseimbangan. Bersikap baik tetapi tidak mudah menyerah. Bersikap empati tetapi tidak menyerap beban semua orang. Kasih sayang dimulai dengan mendengarkan, bukan untuk menanggapi tetapi untuk memahami. Ketika seseorang berbagi sesuatu dengan Anda, berikan mereka perhatian penuh Anda. Tahan keinginan untuk menawarkan solusi atau nasihat segera. Terkadang, yang dibutuhkan orang hanyalah merasa didengarkan. Kasih sayang juga berarti bersabar dengan orang lain dan dengan diri sendiri. Tidak ada yang sempurna dan hidup berantakan. Ketika Anda menunjukkan kesabaran di saat-saat sulit, Anda menunjukkan kedewasaan emosional, sifat yang tenang. Orang yang menarik adalah mereka yang tetap tenang dan mendukung ketika keadaan menjadi sulit. Mereka mungkin tidak mengatakannya dengan lantang,
tetapi mereka akan membawa kenangan itu bersama mereka. Dan itulah yang membuat Anda diam-diam magnetis. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya seseorang yang membuat orang lain merasa dilihat dan dihargai? Jika jawabannya tidak selalu ya, tidak apa-apa. Kasih sayang adalah kebiasaan yang dapat dikembangkan seiring waktu. Mulailah dengan bersikap baik kepada diri sendiri. Anda tidak dapat menuangkan dari cangkir yang kosong. Jadi, jagalah kesejahteraan emosional Anda sendiri terlebih dahulu. Ketika Anda sabar dan berbelas kasih kepada diri sendiri, akan menjadi lebih mudah untuk menawarkan kebaikan yang sama kepada orang lain. Berbelas kasih tidak mengharuskan Anda untuk menjadi sempurna. Itu tidak berarti Anda harus selalu memiliki kata-kata atau tindakan yang tepat. Itu hanya berarti berada di sana, menjadi nyata, dan bersikap baik. Kebaikan yang tenang itu meninggalkan dampak yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Itulah yang membuat orang mengingat Anda. Bukan karena Anda membuat mereka terpesona, tetapi karena Anda membuat mereka merasa dihargai di dunia yang sering mengabaikan pentingnya empati. Pada akhirnya, detak jantung kasih sayang bukanlah tentang mengubah dunia, melainkan tentang mengubah cara Anda muncul di dalamnya. Jadilah orang yang lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, yang menawarkan kebaikan tanpa ekspektasi, dan yang tetap sabar di saat-saat frustrasi. Ketertarikan dalam diam bukanlah tentang kebisingan, melainkan tentang kehadiran dan kasih sayang yang ditawarkan dengan tenang dan tulus. Ini adalah salah satu bentuk kehadiran yang paling kuat. Kebiasaan ke-8, tawa dan kegembiraan. Beberapa hal sama menariknya dengan seseorang yang memancarkan kegembiraan. Tawa adalah penghubung universal yang meruntuhkan penghalang dan membuat situasi yang paling serius pun terasa lebih ringan. Ketika Anda memupuk kebiasaan menemukan kegembiraan dalam momen-momen besar atau kecil dalam hidup Anda menjadi seseorang yang secara alami diinginkan orang lain di sekitar Anda. Mengapa? Karena kehadiran Anda membawa rasa hangat dan ringan yang menyegarkan dan magnetis. Hidup penuh dengan tantangan, dan setiap orang menghadapi bagian perjuangan mereka. Namun, ketika Anda mengembangkan kemampuan untuk menemukan humor bahkan dalam situasi sulit, Anda menunjukkan ketahanan, sifat yang diam-diam memerintahkan rasa hormat. Ini bukan tentang menjadi orang yang paling keras di ruangan atau pusat perhatian. Ini tentang membawa rasa senang batin yang membuat orang-orang di sekitar Anda merasa nyaman. Orang tertarik pada mereka yang dapat mengangkat energi ruangan tanpa berusaha terlalu keras. Mereka yang dapat menemukan sesuatu untuk tersenyum bahkan ketika segala sesuatunya tidak sempurna. Stoikisme sering dianggap sebagai filosofi keseriusan, tetapi sebenarnya mendorong pola pikir yang lebih positif. Kaum Stoik percaya bahwa meskipun kita tidak dapat mengendalikan peristiwa eksternal, kita dapat mengendalikan bagaimana kita menanggapinya. Epictetus, seorang filsuf Stoik, terkenal mengatakan, "Bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting." Memilih untuk menanggapi ketidakpastian dengan selera humor adalah tindakan kekuatan yang tenang, menunjukkan bahwa Anda mengendalikan emosi Anda, bukan sebaliknya. Tawa juga memiliki cara untuk menciptakan koneksi yang dalam dan berkesan. Pikirkan tentang berapa banyak persahabatan terdekat Anda yang diperkuat melalui tawa bersama. Humor membangun kepercayaan, menciptakan rasa memiliki, dan membuat orang merasa nyaman di sekitar Anda karena mereka tahu mereka tidak harus sempurna untuk diterima. Ketika Anda dapat menertawakan diri sendiri dan keanehan hidup Anda menjadi mudah didekati, berhubungan, dan tenang. Namun, menumbuhkan kebiasaan ini bukan tentang memaksakan humor atau mencoba menjadi orang terlucu di ruangan. Ini tentang merangkul kegembiraan dengan cara yang otentik, tidak menganggap diri Anda terlalu serius, dan menemukan saat-saat untuk tersenyum, bahkan selama hari-hari rutin. Ini tentang melihat sisi kehidupan yang lebih ringan tanpa mengabaikan keseriusannya, mengakui tantangan sambil memilih untuk fokus pada apa yang baik. Untuk mengembangkan kebiasaan ini, mulailah dengan memperhatikan saat-saat kegembiraan harian Anda. Ketika sesuatu membuat Anda tersenyum, condongkan diri ke dalamnya. Bagikan komentar ringan atau pengamatan lucu dengan orang-orang di sekitar Anda.
Belajarlah untuk menertawakan kesalahan Anda sendiri, bukan dengan cara yang mengurangi usaha Anda, tetapi dengan cara yang menunjukkan bahwa Anda manusia dan baik-baik saja dengan itu. Ketika orang lain melihat bahwa Anda tidak menganggap diri Anda terlalu serius, mereka akan merasa lebih santai di hadapan Anda, dan disitulah hubungan yang nyata dimulai. Penting juga untuk mengelilingi diri Anda dengan kegembiraan. Habiskan waktu dengan orang-orang yang mengangkat Anda, yang mengeluarkan yang terbaik dari diri Anda, dan yang tahu bagaimana menemukan humor dalam hal-hal biasa. Kegembiraan menular, dan ketika Anda membuat kebiasaan untuk berbagi tawa dengan orang-orang di sekitar Anda menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa lebih ringan, lebih positif, dan lebih terhubung. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya membiarkan kegembiraan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari saya? Hidup tidak selalu harus serius. Ada kekuatan dalam kemampuan untuk tertawa, bahkan ketika segala sesuatunya tidak sempurna. Itu menunjukkan bahwa Anda dapat menavigasi pasang surut kehidupan dengan keanggunan dan ketahanan, dan sifat itu sangat dikagumi orang. Ingat, daya tarik diam bukan tentang pertunjukan besar. Itu tentang ketenangan mantap, kualitas yang meninggalkan kesan abadi. Tawa dan kegembiraan ketika dibagikan dengan autentik menjadikan Anda seseorang yang secara alami menarik orang lain. Anda tidak perlu memaksakannya. Temukan saja momen yang memberi Anda kegembiraan dan bagikan dengan orang-orang di sekitar Anda. Ketika Anda memupuk tawa dan kegembiraan sebagai kebiasaan Anda akan melihat betapa hidup terasa lebih ringan. Tidak hanya untuk Anda, tetapi juga untuk mereka yang ada di sekitar Anda. Rasa sukacita yang tenang itulah yang membuat Anda menjadi orang yang tak terlupakan. Mungkin mereka tidak akan mengingat setiap kata yang Anda ucapkan, tetapi mereka akan selalu mengingat bagaimana Anda membuat mereka merasa. Bawalah sedikit keceriaan, sedikit humor, dan sedikit kegembiraan kemanapun Anda pergi, dan Anda akan menemukan ketertarikan diam-diam mengikuti Anda dengan mudah. Kebiasaan ke-9, seni perawatan diri. Ada daya tarik yang tenang dan tak terbantahkan dalam diri seseorang yang benar-benar merawat diri mereka sendiri, bukan karena kesombongan, tetapi karena menghormati kesejahteraan mereka sendiri. Perawatan diri lebih dari sekadar rutinitas, itu adalah pernyataan. Ini secara diam-diam mengomunikasikan bahwa Anda menghargai diri sendiri, tubuh, dan pikiran Anda, serta bersedia berinvestasi dalam mempertahankan keduanya. Kebiasaan ini membuat Anda menarik dengan cara yang melampaui penampilan. Itu memproyeksikan harga diri, keseimbangan, dan kekuatan batin. Ketika Anda memprioritaskan perawatan diri, Anda mengirim pesan yang jelas ke dunia. Saya cukup menghargai diri saya sendiri untuk memprioritaskan kesehatan dan kebahagiaan saya. Kepercayaan diri yang tenang ini secara alami menarik orang, bukan karena Anda mencari perhatian, tetapi karena orang pada dasarnya tertarik pada mereka yang memancarkan vitalitas dan keseimbangan. Perawatan diri tidak berarti memanjakan diri sendiri tanpa henti. Ini tentang secara konsisten melakukan hal-hal yang membuat Anda merasa membumi, berenergi, dan damai. Fondasi perawatan diri dimulai dengan kesejahteraan fisik. Seseorang yang merawat tubuh mereka melalui olahraga teratur, nutrisi yang tepat, dan istirahat yang cukup memproyeksikan pesan disiplin dan rasa hormat yang diam tetapi kuat. Anda tidak perlu terlihat seperti model kebugaran, tetapi mempertahankan gaya hidup sehat menunjukkan bahwa Anda bertanggung jawab atas kesejahteraan Anda sendiri. Ketika orang lain melihat bahwa Anda menghormati tubuh Anda, itu menciptakan kekaguman yang tak terucapkan. Mereka melihat seseorang yang cukup menghargai diri mereka sendiri untuk tetap berkomitmen pada kesehatan mereka. Namun, perawatan diri bukan hanya tentang tubuh. Itu juga tentang kesejahteraan mental dan emosional. Hidup itu penuh tekanan, dan kita semua menghadapi tantangan. Namun, mereka yang mempraktikkan perawatan diri menumbuhkan kebiasaan yang membantu mereka mengelola stres secara efektif. Apakah itu melalui meditasi, penjurnalan, atau hanya meluangkan waktu untuk bersantai. Perawatan diri memungkinkan Anda untuk tetap tangguh secara mental. Kejelasan mental ini menciptakan kehadiran yang tenang dan menenangkan, sesuatu yang dapat dirasakan orang lain dan secara alami menarik mereka. Kaum Stoik percaya dalam menjaga keseimbangan dan harmoni batin.
Seneca pernah menulis, "Pikiran yang sehat dalam tubuh yang sehat adalah deskripsi singkat tapi lengkap dari keadaan bahagia." Mempraktikkan perawatan diri selaras sempurna dengan kebijaksanaan stoik ini. Ketika Anda merawat pikiran dan tubuh Anda menumbuhkan keadaan seimbang yang membuat Anda tidak hanya merasa lebih baik, tetapi juga menjadi lebih menarik bagi orang-orang di sekitar Anda. Anda memancarkan kontrol yang tenang dan kekuatan yang tenang. Perawatan diri juga melibatkan penetapan batasan yang sehat. Itu berarti mengetahui kapan harus mengatakan tidak, kapan harus beristirahat, dan kapan harus memprioritaskan kebutuhan Anda daripada tuntutan dunia yang tak ada habisnya. Orang yang cukup menghargai diri mereka sendiri untuk menetapkan batasan seringkali lebih menarik. Bukan karena mereka tidak tersedia, tetapi karena mereka tahu harga diri mereka sendiri. Batasan melindungi energi Anda, dan ketika Anda memperhatikan di mana Anda menginvestasikan waktu dan perhatian Anda secara alami menarik rasa hormat dari orang lain. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya menjaga diri saya sendiri dengan cara yang mencerminkan harga diri saya? Jika jawabannya tidak, saatnya untuk memulai dari yang kecil. Mulailah dengan menjadikan perawatan diri sebagai bagian yang tidak dapat dinegosiasikan dari kehidupan sehari-hari Anda. Apakah itu cukup tidur, makan makanan bergizi, atau meluangkan waktu sejenak untuk bernapas dalam-dalam dan memusatkan diri. Tindakan perawatan kecil ini akan bertambah seiring waktu, menciptakan kehidupan yang terasa seimbang dan memuaskan. Perawatan diri sejati tidaklah egois, itu penting. Ketika Anda menjaga diri sendiri, Anda lebih baik menunjukkan diri untuk orang lain. Anda memiliki lebih banyak energi, lebih banyak kesabaran, dan lebih banyak kejelasan untuk ditawarkan dalam hubungan Anda. Dan rasa keseimbangan yang tenang itu sangat menarik. Orang-orang memperhatikan mereka yang tampak tenang, stabil, dan penuh kehidupan. Bukan karena mereka mencoba untuk diperhatikan, tetapi karena mereka telah mengembangkan kehidupan yang terasa baik dari dalam keluar. Pada akhirnya, seni perawatan diri adalah tentang konsistensi. Ini tentang menunjukkan diri untuk diri sendiri setiap hari, bahkan ketika hidup menjadi sibuk atau stres. Ini tentang menghormati tubuh, pikiran, dan kesejahteraan emosional Anda, mengetahui bahwa dengan melakukan itu, Anda sedang membangun fondasi untuk kehidupan yang lebih damai dan bersemangat. Ketika Anda mempraktikkan perawatan diri secara konsisten, Anda akan melihat sesuatu yang luar biasa. Orang akan tertarik pada kepercayaan diri yang tenang dan kekuatan batin yang datang dari benar-benar menghargai diri sendiri. Perawatan diri tidak keras, tidak menuntut perhatian, itu hanya menunjukkan. Dalam latihan yang tenang dan mantap ini, Anda menjadi seseorang yang kehadirannya terasa seimbang, membumi, dan sangat menarik. Jadi, jaga diri Anda, bukan karena ada yang memperhatikan, tetapi karena Anda pantas mendapatkannya. Dan lihat bagaimana tanpa mengatakan sepatah kata pun, dunia memperhatikan. Kebiasaan ke-10. Kecerdasan emosional dan kesadaran sosial. Ada sesuatu yang menarik tentang seseorang yang benar-benar memahami emosi orang-orang di sekitar mereka. Kecerdasan emosional dan kesadaran sosial adalah salah satu kebiasaan paling kuat, namun kurang diperhatikan, yang dapat Anda kembangkan untuk menjadi menarik secara diam-diam. Ini bukan tentang memanipulasi situasi atau mencoba mengendalikan hasil. Ini tentang mengetahui cara membaca ruangan, menanggapi emosi orang, dan menavigasi interaksi sosial dengan keanggunan dan empati. Pada intinya, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi Anda sendiri sambil selaras dengan emosi orang lain. Bayangkan berada dalam situasi tegang di mana setiap orang gelisah. Orang yang cerdas secara emosional tidak menambah bahan bakar ke api. Sebaliknya, mereka tetap tenang, mengamati, dan menanggapi dengan penuh perhatian. Ketenangan ini membuat mereka menjadi seseorang yang secara alami dihormati dan dicari orang untuk bimbingan. Orang sering mengingat apa yang Anda buat mereka rasakan lebih dari apa yang Anda katakan. Ketika Anda mempraktikkan kecerdasan emosional, Anda menciptakan ruang di mana orang merasa dilihat, didengar, dan dipahami. Anda tidak mencoba mendominasi percakapan atau membuktikan maksud Anda. Anda mendengarkan, terlibat,
dan menanggapi dengan cara yang menumbuhkan koneksi. Kebiasaan halus namun kuat ini membuat Anda berkesan, bukan karena Anda menuntut perhatian, tetapi karena kehadiran Anda membuat orang lain merasa dihargai. Kesadaran sosial, di sisi lain, adalah kemampuan untuk menangkap isyarat sosial dan beradaptasi dengan tepat. Ini berarti mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus mendengarkan, kapan harus melangkah maju dan kapan harus mundur. Kaum Stoik sangat mementingkan penguasaan diri dan memahami orang lain. Epictetus mengajarkan kita untuk memiliki 2 telinga dan 1 mulut, sehingga kita dapat mendengarkan 2 kali lebih banyak daripada kita berbicara. Kesadaran sosial memungkinkan Anda melakukan hal itu. Itu membantu Anda terlibat secara bermakna tanpa mendominasi percakapan. Mengembangkan kecerdasan emosional dimulai dengan kesadaran diri. Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya biasanya bereaksi dalam situasi yang penuh emosi? Tujuannya bukanlah untuk menekan emosi Anda, tetapi untuk menanggapinya dengan cara yang seimbang. Ketika Anda menyadari pemicu Anda dan tahu cara mengelolanya, Anda memancarkan kepercayaan diri yang tenang yang menurut orang lain sangat menarik. Anda tidak mudah terguncang, dan stabilitas adalah sesuatu yang secara alami disukai orang lain. Setelah Anda mengembangkan kesadaran diri, langkah selanjutnya adalah empati. Benar-benar memahami apa yang dirasakan orang lain, bahkan jika mereka tidak mengatakannya secara langsung. Empati bukanlah tentang memperbaiki masalah orang lain, tetapi tentang menunjukkan bahwa Anda peduli. Terkadang, anggukan sederhana, telinga yang sabar, atau tanggapan yang bijaksana dapat membuat semua perbedaan. Tindakan kecil yang tenang untuk memahami itu menciptakan kesan abadi. Kesadaran sosial juga melibatkan kesadaran akan energi yang Anda bawa ke dalam suatu ruangan. Apakah Anda menambahkan ketenangan, atau Anda berkontribusi pada ketegangan saat Anda memasuki suatu ruangan? Amati sebelum bertindak, perhatikan dinamika yang terjadi. Dengan melakukan ini, Anda menjadi seseorang yang tidak reaktif, tetapi responsif. Seseorang yang tahu bagaimana terlibat dengan cara yang meningkatkan suasana daripada mengganggunya. Untuk menumbuhkan kebiasaan ini, berlatihlah untuk hadir sepenuhnya dalam interaksi Anda. Singkirkan gangguan, lakukan kontak mata, dan dengarkan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan nada percakapan dan bahasa tubuh orang-orang di sekitar Anda. Tindakan-tindakan kecil yang penuh perhatian ini mungkin tampak halus, tetapi mereka memiliki dampak yang mendalam. Orang-orang tertarik pada mereka yang membuat mereka merasa dipahami dan dihormati. Kualitas-kualitas yang secara alami dipupuk oleh kecerdasan emosional. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya menciptakan ruang positif dalam interaksi saya, atau apakah saya secara tidak sengaja menambahkan ketegangan? Ketika Anda mulai mendekati situasi sosial dengan tingkat perhatian ini, Anda akan melihat perubahan. Orang-orang akan mencari perusahaan Anda, bukan karena Anda mencoba untuk diperhatikan, tetapi karena kehadiran Anda terasa membumi dan menenangkan. Di dunia di mana begitu banyak interaksi didorong oleh ego dan impulsif, kecerdasan emosional menonjol. Kebiasaan ke-10. Konsistensi dan keandalan. Beberapa kualitas sama menariknya secara diam-diam seperti konsistensi dan keandalan. Di dunia di mana orang sering berjanji berlebihan dan kurang menepati janji, menjadi seseorang yang dapat diandalkan, yang menepati komitmen mereka, dan muncul ketika dibutuhkan, membedakan Anda dengan cara yang paling kuat. Ini bukan tentang menjadi mencolok atau mencari pengakuan. Ini tentang membangun kepercayaan melalui tindakan yang mantap, hari demi hari, tanpa perlu membuat masalah besar darinya. Konsistensi menciptakan rasa stabilitas dalam hubungan Anda. Ketika orang tahu mereka dapat mengandalkan Anda, apakah itu untuk nasihat, dukungan, atau hanya menepati janji Anda, itu menumbuhkan rasa hormat yang tenang. Anda tidak perlu berteriak tentang ketergantungan Anda. Itu ditunjukkan melalui tindakan Anda dari waktu ke waktu. Keandalan ini membangun reputasi yang solid. Orang akan mengasosiasikan Anda dengan seseorang yang tidak goyah ketika keadaan menjadi sulit. Seseorang yang dapat mereka andalkan di saat-saat ketidakpastian. Keandalan bukanlah tentang kesempurnaan. Ini tentang muncul bahkan ketika itu tidak nyaman.
Ini tentang menjadi tipe orang yang ketika mereka mengatakan mereka akan melakukan sesuatu, benar-benar berpikir tentang betapa langkanya itu. Dunia saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang membatalkan rencana di menit-menit terakhir, membuat janji yang tidak ingin mereka tepati, atau hanya muncul ketika itu menguntungkan mereka. Ketika Anda secara konsisten melakukan apa yang Anda katakan, Anda akan menonjol, bukan karena Anda berisik, tetapi karena Anda stabil. Stoicisme menempatkan penekanan kuat pada disiplin dan hidup sesuai dengan prinsip. Marcus Aurelius menasihati, "Jangan tunggu lagi berdebat tentang seperti apa seharusnya pria yang baik. Jadilah satu." Konsistensi adalah perwujudan dari ide itu. Anda tidak perlu berbicara tentang nilai-nilai Anda tanpa henti. Jalani dan orang-orang akan melihatnya. Kekuatan tenang dari menjadi dapat diandalkan menciptakan semacam daya tarik diam. Orang-orang mempercayai Anda, menghormati Anda, dan ingin berada di dekat Anda karena mereka tahu Anda membumi. Konsistensi juga mencerminkan harga diri. Ketika Anda dapat diandalkan, Anda tidak hanya menepati komitmen kepada orang lain, Anda menepati komitmen untuk diri sendiri. Apakah itu muncul untuk tujuan pribadi Anda, mempertahankan kebiasaan Anda, atau tetap setia pada nilai-nilai Anda? Konsisten dalam cara Anda hidup membangun kepercayaan diri Anda, dan kepercayaan diri yang tenang itu sangat menarik. Itu tidak dipaksakan, itu diperoleh. Untuk menumbuhkan kebiasaan ini, mulailah dengan menepati janji-janji kecil. Ketika Anda mengatakan Anda akan melakukan sesuatu, tindak lanjuti, tidak peduli seberapa kecil kelihatannya. Seiring waktu, tindakan-tindakan kecil ini akan menjadi sesuatu yang lebih besar. Anda membangun rekam jejak bukan dengan membuat gerakan-gerakan besar, tetapi dengan muncul lagi dan lagi di momen-momen besar dan kecil. Keandalan juga berarti konsisten secara emosional. Itu berarti tidak menjadi tidak terduga atau reaktif dalam interaksi Anda. Orang-orang secara alami tertarik pada mereka yang membawa energi yang tenang dan stabil ke dalam sebuah ruangan. Mereka yang tidak mudah terpengaruh oleh kekacauan eksternal. Ketika Anda memupuk kestabilan emosional, orang-orang merasa aman di sekitar Anda. Mereka percaya bahwa Anda tidak akan bereaksi berlebihan atau menghilang ketika keadaan menjadi sulit. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya seseorang yang dapat diandalkan? Jika jawabannya tidak selalu ya, mulailah dari yang kecil. Anda tidak perlu menjadi sangat dapat diandalkan dalam semalam. Mulailah dengan konsisten dalam rutinitas harian Anda. Muncul untuk diri sendiri terlebih dahulu. Dari sana, terapkan konsistensi itu ke dalam hubungan Anda. Hormati kata-kata Anda, tepati janji Anda, dan hadir ketika itu penting. Keandalan tidak menuntut perhatian. Itu mendapatkan rasa hormat secara diam-diam dari waktu ke waktu. Dan itulah yang membuatnya begitu kuat. Di dunia yang penuh dengan gangguan dan komitmen yang cepat berlalu, menjadi seseorang yang stabil, dapat diandalkan, dan setia pada kata-kata mereka menciptakan kesan abadi. Anda menjadi seseorang yang dikagumi orang, bukan karena Anda mencoba untuk membuat mereka terkesan, tetapi karena tindakan Anda berbicara sendiri. Pada akhirnya, daya tarik yang diam bukan tentang gerakan besar atau perbaikan cepat. Ini tentang menumbuhkan kebiasaan seperti konsistensi dan keandalan yang membangun kepercayaan, rasa hormat, dan kekaguman dari waktu ke waktu. Jadilah orang yang muncul, yang menindaklanjuti, yang hidup dengan prinsip mereka tanpa membutuhkan tepuk tangan. Kekuatan yang tenang tidak hanya akan membuat Anda lebih menarik, tetapi juga akan membuat Anda menjadi seseorang yang meninggalkan dampak positif yang bertahan lama pada setiap orang yang Anda temui. Daya tarik sejati bukanlah tentang menjadi yang paling keras, paling mencolok, atau orang yang paling terlihat di ruangan. Ini tentang menumbuhkan kebiasaan yang diam-diam berbicara sendiri. Kebiasaan yang membuat orang merasa tertarik kepada Anda tanpa mengetahui dengan tepat mengapa. Sepanjang episode ini, kami telah menjelajahi 11 kebiasaan yang menarik secara sosial, yang masing-masing berakar pada kepercayaan diri yang tenang, kekuatan yang tenang, dan hubungan yang tulus. Ketika Anda merangkul kemandirian otentik Anda mengirim pesan yang kuat. Anda menghargai diri sendiri.
dan tidak bergantung pada persetujuan eksternal untuk harga diri Anda. Dengan menguasai keheningan dan keanggunan Anda menciptakan aura keanggunan yang memikat tanpa kata-kata. Melalui kecanggihan yang halus, Anda menunjukkan perhatian terhadap detail sambil hadir sepenuhnya, memungkinkan Anda untuk membangun koneksi yang lebih dalam. Sentuhan misteri membuat orang tertarik dan menumbuhkan kearifan budaya memperluas pikiran Anda, membuat setiap interaksi lebih kaya dan lebih menarik. Belas kasih, humor, perawatan diri, kecerdasan emosional, dan konsistensi masing-masing kebiasaan ini menambah lapisan pada daya tarik Anda yang tenang. Bersama-sama, mereka menciptakan kehadiran yang tenang, dan menarik tanpa usaha. Keindahan dari kebiasaan ini adalah bahwa mereka tidak mengharuskan Anda untuk mengubah siapa Anda. Mereka mengundang Anda untuk menjadi lebih selaras dengan versi terbaik dari diri Anda sendiri. Ketertarikan diam bukan tentang menuntut perhatian. Ini tentang menjadi seseorang yang menginspirasi rasa hormat dan kekaguman secara alami. Ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang menjadi nyata, menjadi disengaja, dan muncul sepenuhnya di setiap momen. Ketika Anda mengembangkan kebiasaan ini, Anda tidak hanya meningkatkan bagaimana orang lain melihat Anda mengubah cara Anda melihat diri sendiri. Anda mulai membawa diri Anda dengan keyakinan yang tenang, mengetahui bahwa Anda cukup apa adanya. Pada akhirnya, daya tarik sejati berakar pada harga diri dan kehidupan yang disengaja. Anda tidak perlu berisik untuk meninggalkan kesan abadi. Anda tidak perlu mengejar persetujuan untuk dikagumi. Ketika Anda hidup dengan autentik, dengan tujuan dan kepercayaan diri yang tenang, orang akan tertarik kepada Anda. Bukan karena Anda mencoba untuk diperhatikan, tetapi karena kehadiran Anda membawa sesuatu yang langka, koneksi yang tenang dan kedalaman yang tulus. Sekarang, terus maju. Renungkan kebiasaan-kebiasaan ini. Yang mana yang paling cocok dengan Anda? Yang mana yang bisa Anda mulai kembangkan hari ini? Ingatlah bahwa ini bukan tentang membuat perubahan drastis dalam semalam. Ini tentang langkah-langkah kecil yang disengaja, yang diam-diam membentuk kembali kehadiran Anda dari waktu ke waktu. Terima kasih telah mendengarkan. Jika episode ini menginspirasi Anda, luangkan waktu untuk merenungkan bagaimana Anda dapat memasukkan kebiasaan-kebiasaan ini ke dalam hidup Anda. Tetaplah setia pada diri sendiri, teruslah tumbuh, dan biarkan kepercayaan diri Anda yang tenang berbicara lebih keras daripada kata-kata. Sampai jumpa di lain waktu, tetaplah membumi, tetaplah memiliki tujuan, dan teruslah menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri.